Ya, baik pemirsa, Pak Khalil tadi sama-sama kita dengarkan konferensi pers dari para tokoh lintas agama usai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Sebenarnya sangat relevan dan nyambung sekali dengan tema kita pada malam hari ini. Termasuk juga tadi disampaikan para pejabat juga harus menahan diri. Jadi ini bukan hanya untuk masyarakat saja, jadi para pejabat, para petinggi, menteri dan lain-lain ini juga harus menahan diri, tidak melukai hati masyarakat dengan kata-kata, termasuk juga flexing. Apa yang bisa Anda tangkap dan apa pesan Anda untuk semuanya? Ya, kita muhasabah. Artinya kita koreksi diri, evaluasi diri tentang kondisi bangsa ini. Menurut saya ini adalah protes alam ya. Jadi alam itu mengingatkan kepada kita yang masih diberi ruang untuk kita memperbaiki. Allah masih sayang kepada kita, masih sayang kepada Indonesia. Sehingga peristiwa ini masih terukur, masih bisa dikendalikan dan bisa ada pemulihan kembali. Oleh karena itu ke depan menurut saya dimulai dari pimpinan dulu untuk muhasabah. Muhasabah yang pertama adalah bagaimana kita ketika menjadi pemimpin itu yang menjadi orientasi pertama adalah mensejahterakan rakyat, melayani umat, melayani masyarakat. Itu yang harus ada. Bukan menciptakan jarak antara masyarakat yang diwakili, rakyat diwakili dengan para wakil-wakil kita. Jadi umpamanya berkenaan dengan ya harga-harga yang dipakai itu. Mungkin punya hobi, tapi cukuplah dinikmati sendiri, tidak perlu untuk flexing, dipamerkan. Bagi orang yang sedang sulit mencari uang 50.000, kemudian melihat wakil kita itu isunya, sekali lagi, itu adalah kenaikan dari tunjangannya, kenaikan dari berbagai fasilitasnya. Kemudian kita dibebani dengan pajak yang besar, baik pusat maupun daerah. Itu kan bisa dirasakan bagaimana sedihnya kita. Kemudian gelombang PHK pun tak bisa dihindari, kita bisa mendengar, bisa menyaksikan. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang banyak orang yang merasakan sulit. Ketika ada orang awam yang melihat seperti itu kan akan muncul mereka itu rasa sedih. Oleh karena itu saya ingin mengutip 4 pilar di dalam bernegara untuk menciptakan negara yang lebih baik sebagai bahan muhasabah kita. Yang pertama adalah intelektual, ulama yang mengajarkan, yang menjadi teladan kepada masyarakat. Itu harus benar-benar menjadi karakter kita. Jangan sampai ada intelektual tukang, ulama yang bayaran, itu harus dihindari karena itu mungkin terjadi. Yang kedua ya pemerintah yang adil. Pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita adalah yang menegakkan keadilan. Keadilan ekonomi yang sama rata, sama merasa, keadilan sosial politik, bagaimana bisa penyebaran kewenangan itu, dan juga ada keadilan berkenaan dengan tata cara hidup kita ini di dalam sosial dan politik dan ekonominya itu. Yang ketiga adalah bagaimana yang kaya-kaya mau berderma, bukan pamer. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu bagaimana kita punya nikmat, punya kelebihan itu dibagi dengan yang lain. Tidak dilarang kita menjadi orang kaya, dianjurkan kita untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya tapi didermakan kepada yang lain, bukan dipamerkan. Apalagi mereka statusnya dibayar dari uang rakyat. Itu kan tambah sedih, bukan dari hasil umpamanya bisnis dan seterusnya. Yang keempat adalah pilarnya bagaimana masyarakat, orang-orang fakir, orang miskin, orang tak mampu, tak berdaya itu mendoakan pada pemerintah, mendoakan pada orang-orang kaya, sehingga 4 itu harus berjalan sinergi. Tidak bisa umpamanya kita meminta hanya orang awam mengerti pada yang pemimpin aja yang diminta adil tanpa ada partisipasi masyarakat, dan juga tidak bisa tanpa keterlibatan intelektual, ulama dan orang-orang kaya di dalam konteks berbangsa. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita, para pemimpin-pemimpin. Jangan flexing, jangan tunjuk-tunjukin. Kalau punya hobi, kalau punya kelebihan silahkan beli kalau memang mampu, tapi tidak untuk dipamerkan. Yang ditunjukkan tuh apalagi dengan kata-kata yang gitu ya Pak Khalil ya, itu yang diharapkan gitu ya. Ya dengan ya jangan juga dengan kata-kata malah bikin panas gitu lah. Jangan semua ditanggapi ya. Mungkin dulu ketika jadi penyanyi, ketika jadi swasta, ketika jadi masyarakat umum, itu ngomong apa saja tidak ada banyak yang menanggapi. Tapi ketika menjadi wakil rakyat, ketika jadi pemimpin, maka perkata itu dimaknai oleh masyarakat. Apalagi sekarang zamannya zaman medsos yang bisa dipotong-potong dan bisa memandu masyarakat untuk marah. Baik, kita tidak inginkan Indonesia pecah, ingin tetap utuh dan baik. Bisa ditangkap, ini masukan yang sangat baik untuk juga semua pihak gitu. Salah tadi yang menarik ada sempat juga ternyata mungkin dibahas soal undang-undang perampasan aset. Pas kita gitu ngomong ya. Kita juga bahas soal flexing gitu ya. Oke, itu anggaplah sudah ditanggapi. Semoga jadi masukan yang bisa langsung diaplikasikan di
tunjukkan kepada masyarakat langsung gitu ya. konkret ya. Nah, dan di sisi yang lain begini, sebetulnya kan pemerintah, kabinet juga harus betul-betul, program-program Pak Prabowo ini sangat berorientasi kepada masyarakat sebetulnya, ingin meringankan beban masyarakat. Dan karena itu pada hari ini justru hemat saya malah meningkatkan semangat dan ritme pemerintah untuk segera merealisasikan program-program Pak yang Prabowo. Kita lihat kan kinerjanya. Iya, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ya renovasi rumah, begitu. Dan ya kalau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Khalil Nafis, manifestasinya itu apa yang Pak Menteri PKP ya Pak Ara itu sebut sebagai Berbaginomics itu. Jadi kalau bicara soal kesenjangan, yang paling kencang bicara soal kesenjangan itu adalah Presiden Prabowo. Cuman saya pribadi melihat analisa. Kenapa menteri-menterinya beberapa yang justru itu menggunakan diksi-diksi yang melukai poinnya itu justru di sini. Jadi selama ini kesenjangan itu kan dimaknai dari kacamata ekonomi, bahwa misalnya 70% kekayaan itu dikuasai sekian persen saja. Hemat saya juga kesenjangan itu harus dimaknai secara psikologis dan secara sosial, Pak, gitu. Ya. Jadi bagaimana kita punya sensitivitas pada hari ini bicara soal kesenjangan itu dari kacamata psikologis. Apa tuh kacamata psikologis? Perasaan tadi yang disebut oleh Pak Khalil Nafis tadi. Bagaimana masyarakat di bawah bisa melihat pimpinannya, bisa melihat legislatif, eksekutif. Itu orang-orang yang punya empati. Jadi kata kuncinya adalah empati. Yang kedua secara sosial, memang pada hari ini realitas kita itu kalau bicara koefisien gini makin mengecil, tetapi tetap belum pada angka yang ideal gitu. Jadi saya kira pesan yang penting dari proses apa yang terjadi beberapa hari ini adalah soal kemampuan kita untuk menahan diri, kemampuan kita empati dan menyelesaikan PR-PR kita tentang kesenjangan itu. Nah caranya bagaimana? Jangan flexing, komunikasi juga harus hati-hati, harus tahu mana ruang publik, mana ruang privat. Karena di zaman medsos ini yang selama ini privat jadi publik gitu loh. Padahal yang disampaikan oleh Mas Kodari sebenarnya basic ya, itu kan soal empati itu kan harus dimiliki oleh para pejabat yang diberikan amanah gitu ya. Saya ke Mas Wahyu gitu. Kemudian juga salah satu tuntutannya soal undang-undang perampasan aset itu juga didukung, termasuk juga reformasi kinerja dari kepolisian, berpihak kepada kepentingan rakyat bukan penguasa. Tuntutan 17/8 ini apakah memang bisa diwujudkan dalam waktu dekat menurut Anda, terutama mungkin dari sisi kepolisian dan keamanan? Jadi pengalaman 3 hari ini sangat berharga, walaupun sangat mahal biayanya dengan nyawa hilang. Tapi bagi polisi tugasnya kan mengawal, menjadi pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Kemudian kaitannya dengan soal demo, tugas polisi itu undang-undang memerintahkan untuk mengawal dan menjaga. Tapi ya tentu harus sikapnya yang humanis, sikapnya yang bersahabat, kemudian tidak arogan. Sementara masyarakat yang sudah dikawal juga harus saling menghargai. Saya kira ini penting. Ini semuanya salah lah, tapi juga semuanya benar. Sehingga menurut saya ini benar berharga. Kalau tadi disinggung soal polisi harus mengawal banyak aspek, tentu sudah menjadi kewajiban polisi yang tidak bisa diganggu-gugat. Tugas pokok yang nomor 3 itu sebagai pelindung, pengayom, pelayan itu harus menjadi doktrin polisi. Ketika itu menjadi doktrin, maka dia akan melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang humanis. Sudah pasti. Masyarakat yang dikawal tentu juga jangan menyalahgunakan hak yang sudah diberikan oleh undang-undang itu dengan kemudian menunggangi hal-hal yang destruktif. Saya kira kalau ini berjalan, demokrasi kita bisa berjalan dengan normal. Bisa dengan baik ya. Kita bisa sama-sama berdewasa dalam berpolitik gitu ya. Baik, kami harus jeda pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Oh baik, mohon maaf kita harus closing. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas atensinya. Terakhir saya ke Mas Kodari, ada tuntutan soal undang-undang perampasan aset, kemudian tunjangan dihentikan, moratorium kunjungan ke luar negeri. Sejauh mana itu bisa kemudian langsung ya kan anggota DPR kan sudah di reshuffle dan dinonaktifkan ya. Dan gini, kalau soal undang-undang perampasan aset, jawabannya paling mudah dan gampang. Karena apa? Karena 1 Mei 2025 Pak Prabowo sudah mengatakan saya mendukung gitu loh. Jadi ya ini Pak Prabowo ini sebelum ada peristiwa bulan Agustus sudah mendukung dari bulan Mei, 1 Mei 2025. Oke, kita nantikan apakah tuntutan ini benar-benar ditindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Terima kasih banyak DPR loh. Ke DPR. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusi kita pada malam hari. Pak Khalil Nafis, terima kasih banyak, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Dari semua yang terjadi kita belajar bahwa demokrasi tidak boleh ditukar dengan kekerasan. Suara rakyat harus dijaga, keamanan tetap utama untuk semua pihak.
Saatnya negara, aparat, dan rakyat duduk bersama agar aspirasi bisa tersampaikan tanpa ada lagi korban yang berjatuhan. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.